Allah sempitkan rizkinya, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan aku. Jadi makna pertama Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan, kadar malam itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua adalah keberkahan sesuai dengan redaksi yang sama dalam surah Ad-Dukhan. Dan yang ketiga adalah dikatakan malam yang sempit, sebagaimana firman Allah, faqadara alaihi rizqo. Mengapa dikatakan malam Lailatul Qadar itu malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruh. Karena malam itu Allah turunkan para malaikat dan ruh. Ruh di sini maknanya adalah Ruhul Qudus, yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan dia malaikat. Mengapa ada pemisahan ruh ini makna Ruhul Qudus sementara ada kata malaikat sebelumnya? Tanazzalul malaikatu warruh. Ini menandakan bahwa derajat malaikat Jibril di atas malaikat-malaikat yang lain. Kemudian yang keempat, makna Lailatul Qadar ini adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah bermakna takdir, penetapan. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka akan diberikan takdir yang baru, ketetapan-ketetapan yang baru. Maka ada 4 makna Lailatul Qadar, yakni kemuliaan, keberkahan, dan juga malam yang sempit karena turunnya malaikat dan juga Ruhul Qudus. Kemudian keempat disebut juga malam penetapan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan begitu banyak kemuliaan-kemuliaannya, lalu bagaimana cara kita untuk mencari Lailatul Qadar itu? Apakah ada petunjuknya dari Rasulullah atau ada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah? Maka kita dapati hadis yang juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana i'takafa fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di dhalik. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai Allah wafatkan dia. Kemudian setelah wafat, kegiatan iktikaf itu tetap dilanjutkan oleh istri-istrinya. Nah, jawabannya untuk mencari Lailatul Qadar itu yakni dengan cara beriktikaf. Iktikaf itu bermakna berhenti menurut Imam Syafi'i dengan ukuran seukuran tumakninah di dalam solat. Tumakninah itu uraiannya adalah 3 kali bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku atau sujud. Maka seukuran itu sudah cukup dikatakan iktikaf. Tetapi kalau kita berniat ingin mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini turunnya di waktu malam, maka tak layak rasanya kalau kita melakukan iktikaf hanya seukuran tumakninah saja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Apa sebab? Karena kalau kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, secara kuantitas umur kita kalah. Nabi Nuh umurnya hampir 900 tahun. Nabi Adam menurut riwayat ada yang mengatakan 1000 tahun atau 800 tahun. Sementara kita, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun.
dan sangat sedikit sekali yang melebihi angka tersebut, kata Rasulullah. Nah, secara jumlah umur kita kalah dengan umat terdahulu. Maka bentuk kasih sayang Allah kepada kita umat Nabi Muhammad, maka diberikan kita kesempatan untuk secara kuantitas kita kalah, tetapi secara kualitas umur kita bisa melewati umat-umat terdahulu. Bagaimana caranya? Dengan berupaya mendapatkan Lailatul Qadar yang ukurannya khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka minimal sekali seumur hidup kita, setidaknya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Mengapa Allah rahasiakan siapa yang layak mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini? Rahasianya adalah supaya kita saling berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sebagaimana Allah juga menyembunyikan siapa yang mendapatkan haji mabrur. Kalau kita sudah tahu siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini, maka motivasi kita untuk beribadah pasti tidak ada lagi. Allah rahasiakan, yakni supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian hadis tadi mengatakan, setelah disebutkan bahwa Rasulullah senantiasa beriktikaf sampai Allah wafatkan dia, lalu juga dikatakan summa i'takafa azwajuhu, istri-istrinya juga beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira amalan yang bisa kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang? Istri kita, pasangan kita, tetap dia lanjutkan amalan solih ini, karena selalu kita lakukan dan kita contohkan kepada dia. Ini yang patut kita pertanyakan pada diri kita. Apa amal solih yang ketika kita wafat masih dilanjutkan oleh pasangan kita dan anak kita? Dalam artian selalu mengalir pahalanya kepada kita. Karena kalau kita tinggalkan harta, bisa jadi potensi kemelut dalam rumah tangga. Maka yang paling baik itu adalah mewariskan amal solih. Jangan hanya kita tinggalkan harta yang jerih payah kita tinggalkan, kita cari lalu kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang, justru satu pun tak dijadikan amal solih kepada orang-orang yang kita tinggalkan, maka sungguh sudah merugi kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, istri-istrinya tetap melanjutkan amal solih iktikaf tersebut. Ini yang dapat disampaikan pada kajian zuhur kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari sama-sama kita siapkan fisik yang sehat, karena iktikaf ini amal fisik. Ramadan hampir keseluruhannya amal fisik. Siang kita berpuasa, malamnya melaksanakan qiyamul lail, bersahur, bergadang untuk meraih Lailatul Qadar. Maka dari itu, jaga fisik kita dengan menjaga kesehatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha